Kepada yang terhormat Ibu Ratna Trihari Safariningsih, MM, perkenalkan nama saya Margarita Sanaminata, saya dari kelas MG 102. Di sini saya ingin menyampaikan presentasi mengenai soal yang telah Ibu berikan untuk ujian tengah semester ganjil tahun 2025-2026. Soal nomor 1, suatu barang jika dijual seharga 25.000 per buah, maka produsen akan menawarkan sebanyak 350 buah. Akan tetapi, jika dijual dengan harga lebih tinggi, yaitu 28.000 per buah, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen menjadi 450 buah. Buatlah fungsi penawaran dari kondisi tersebut. Jadi jawabannya adalah diketahui titik harga disebut P, jumlah barang yang ditawarkan disebut kondisi pertama sama dengan P1 sama dengan 25.000. Q1-nya sama dengan 350. Kondisi kedua, P2-nya 28.000, Q2-nya sama dengan 450. Ditanyakan fungsi penawarannya. Jadi kita harus mengetahui rumus fungsi penawaran dulu. Rumusnya adalah P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1. Sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Jadi kita harus mensubstitusikan nilai yang sudah diketahui. Jadi P dikurangi 25.000 per 28.000 dikurangi 25.000. Sama dengan Q dikurangi 350 per 450 dikurangi 350. Jadi P dikurangi 25.000 per 3.000 sama dengan Q dikurangi 350 per 100. Nah, untuk yang kedua, lakukan perkalian silang untuk menghilangkan penyebutnya. Jadi 100 dalam kurung P dikurangi 25.000 sama dengan 3.000 buka kurung Q dikurangi 350 tutup kurung. 100 P dikurangi 2.500.000 sama dengan 3.000 Q dikurangi 1.050.000. Nah, yang ketiga, susun ulang persamaan untuk mendapatkan fungsi penawaran dalam bentuk Q sama dengan F dalam kurung P atau P sama dengan F dalam kurung Q. Untuk bentuk Q sama dengan F dalam kurung P, 3.000 Q dikurangi 100 P sama dengan 2.500 ditambah 1.050.000. 3.000 Q sama dengan 100 P dikurangi 1.450.000. Q sama dengan 100 P dikurangi 1.450.000 per 3.000. Q sama dengan 1 banding 30 P dikurangi 1.450 per 3. Jadi, fungsi penawaran dari kondisi tersebut adalah Q sama dengan 1 per 30 P dikurangi 1.450 per 3 atau P sama dengan 30 Q ditambah 14.500. Soal nomor 2, fungsi permintaan akan suatu barang ditujukan oleh persamaan P sama dengan 160 dikurangi Q. Sedangkan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 40 ditambah 0,2 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 10 per unit. Hitunglah harga keseimbangan dari jumlah keseimbangan sebelum adanya pengaruh pajak dan setelah dibebankan pajak. Jawabannya adalah diketahui fungsi penawaran sama dengan P sama dengan 160 dikurangi Q. Fungsi penawaran P sama dengan 40 ditambah 0,2 Q. Pajak 10 per unit. Ditanyakan keseimbangan. Jadi keseimbangan pasar terjadi saat fungsi permintaan atau PD sama dengan fungsi penawaran atau PS. 160 dikurangi Q sama dengan 40 ditambah 0,2 Q. 160 dikurangi 40 sama dengan 0,2 Q tambah Q. 120 sama dengan 1,2 Q. Q sama dengan 120 dibagi 1,2. Q sama dengan 100. Substitusikan nilai Q ke salah satu fungsi untuk mendapatkan harga P. P sama dengan 160 dikurangi 100. P sama dengan 60.
Jadi hasil P-nya sama dengan 60. Pajak sebesar 10 per unit dikenakan pada produsen. Mengubah fungsi penawaran menjadi PS tax sama dengan PS tambah pajak. PS tax sama dengan 40 ditambah 0,2 Ki tambah 10. PS tax sama dengan 50 ditambah 0,2 Ki. Keseimbangan baru terjadi saat PD sama dengan PS tax 160 dikurangi Ki sama dengan 50 ditambah 0,2 Ki. 160 dikurangi 50 sama dengan 0,2 Ki ditambah Ki. 110 sama dengan 1,2 Ki. Ki tax sama dengan 110 per 1,2. Ki tax sama dengan 91,67. Substitusikan nilai Ki tax ke fungsi permintaan untuk mendapatkan harga baru. Atau P tax. P tax sama dengan 160 per Ki tax. P tax sama dengan 160 dikurangi 91,67. P tax sama dengan 68,33. Jadi sebelum pajak, harga keseimbangan 60,00 dan jumlah keseimbangan 100 unit. Setelah pajak, harga keseimbangan 68,33 dan jumlah keseimbangan 61,6 dan jumlah keseimbangan 91,67 unit. Soal nomor 3, andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 451.000 ditambah 260 Ki dan penerimaan totalnya R sama dengan 8.460 Ki. Pada tingkat produksi berapa unit, perusahaan ini berada dalam posisi pulang pokok. Dan apa yang terjadi jika produksi sebesar 70 unit? Jadi jawabannya adalah diketahui persamaan atau C sama dengan 451.000 ditambah 260 Ki. Penerimaan atau R sama dengan 8.460 Ki. Produksi sama dengan 70 unit. Ditanyakan pada tingkat produksi berapa unit, perusahaan ini berada dalam posisi pulang pokok. Yang pertama, titik pulang pokok atau disebut dengan BEP terjadi ketika total biaya atau C sama dengan total penerimaan atau R. C sama dengan R, 451.000 ditambah 260 Ki sama dengan 8.460 Ki. Untuk menemukan tingkat produksi atau Ki pada BEP, pindahkan semua suku Ki ke satu sisi persamaan. 451.000 sama dengan 8.460 Ki, dikurangi 260 Ki. 451.000 sama dengan 8.200 Ki. Ki sama dengan 451.000 per 8.200. Ki sama dengan 155. Untuk mengetahui apa yang terjadi jika produksi sebesar 70 unit, hitunglah total penerimaan atau R dan total biaya atau C pada tingkat produksi tersebut. Total penerimaan atau R sama dengan 8.460 Ki. R sama dengan 8.460 dikali 70. R sama dengan 592.200. Total biaya atau C sama dengan 451.000 ditambah 260 C sama dengan 451.000 ditambah 260 dikali 70. C sama dengan 451.000 ditambah 18.200. C sama dengan 469.200. Karena total penerimaan lebih besar dari total biaya, perusahaan akan memperoleh keuntungan laba sama dengan total penerimaan dikurangi total biaya. Laba sama dengan 592.200 dikurangi 469.200.000. Laba sama dengan 123.000. Jadi perusahaan berada pada pulang pokok pada tingkat produksi 55 unit. Jika produksi 70 unit, maka mencapai keuntungan sebesar 123.000. Soal nomor 4, penerimaan total yang diperoleh oleh PT Sejahtera ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,3 Ki pangkat 2 ditambah 510 Ki, sedangkan biaya total yang dikeluarkan adalah C sama dengan 0,1
Q pangkat 3 dikurangi 14 Q pangkat 2 ditambah 18 Q ditambah 4.700. Hitunglah keuntungan atau kerugian perusahaan tersebut jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 160 dan 170 unit. Jawabannya, diketahui persamaan atau R sama dengan min 0,3 Q pangkat 2 ditambah 510 Q biaya yang dikeluarkan atau C sama dengan 0,1 Q pangkat 3 14 Q pangkat 2 ditambah 18 Q ditambah 4.700. Terjual barang sebanyak 160 dan 170 unit. Ditanyakan keuntungan atau kerugiannya. Jawabannya yang pertama, keuntungan didefinisikan sebagai penerimaan total atau R dikurangi biaya total atau C atau P sama dengan R dikurangi C. Untuk Q sama dengan 160, R sama dengan min 0,3 dalam kurung 160 pangkat 2 ditambah 510 dalam kurung 160. R sama dengan min 0,3 dalam kurung 25.600 ditambah 81.600. R sama dengan min 7.680 ditambah 81.600. R sama dengan 73.920. C sama dengan 0,1 dalam kurung 160 pangkat 3 dikurangi 14 dalam kurung 160 pangkat 2 ditambah 18 dalam kurung 160 ditambah 4,70. Jadi hasil akhir dari P adalah 10.440. Untuk Q sama dengan 170. Hasil akhirnya adalah P sama dengan min 16.430. Jadi keuntungan penjualan 160 unit adalah 10.440.000 laba. Sedangkan untuk penjualan 170 unit adalah 16.430 atau yang disebut dengan rugi. Soal nomor 5, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan persamaan PD sama dengan Q2 dikurangi 8Q ditambah 26. Sedangkan fungsi penawaran adalah PS sama dengan Q2 ditambah 4Q ditambah 2. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercapai? Diketahui persamaan PD sama dengan Q2 dikurangi 8Q ditambah 26. Penawaran PS sama dengan Q2 ditambah 4Q ditambah 2. Ditanyakan harga dan keseimbangan. Keseimbangan pasar terjadi saat fungsi permintaan atau PD sama dengan fungsi penawaran atau PS. PD sama dengan PS. Q2 ditambah 8Q ditambah 26 sama dengan Q2 ditambah 4Q tambah 2. Kurangi Q2 dengan kedua sisi persamaan. Min 8Q ditambah 26 sama dengan 4Q ditambah 2. Tambahkan 8Q ke kedua sisi. 26 sama dengan 12Q ditambah 2. Kurangi 2 dari kedua sisi. 24 sama dengan 12Q. Bagi dengan 12Q sama dengan 2. Gunakan fungsi penawaran PS untuk menemukan harga. PS sama dengan Q2 ditambah 4Q ditambah 2. PS sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 4 dalam kurung 2 ditambah 2. PS sama dengan 4 ditambah 8 ditambah 2. PS sama dengan 14. Jadi harga keseimbangan 14. Jumlah keseimbangan adalah 2. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.